Halo, bertemu lagi dengan saya di mata praktikum RK untuk pertemuan yang kedua. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang percabangan. Percabangan itu kan nggak jauh dari operator ya, operator perbandingan, operator boolean, gitu. Nah, kalau di Fortran sendiri, operator perbandingan itu sama aja sama yang lain. Ada sama dengan, tidak sama dengan, terus lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi kalau misal kalian mau pakai kayak gini, ini sama aja sih ya, cuma paling yang beda yang ini, gitu. Nah, kalau penulisan, booleannya itu pakai titik gini, ini or, terus ada and, terus ada true, sama false, gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke percobaan yang pertama, sama aja kayak percabangan yang lain, dia pakai if else. Jadi ada if, terus kondisinya, lalu statement-nya, terus, else if, kondisinya, statement, terus else, gitu. Jangan lupa dia itu mirip-mirip sama, apa ya, Pascal ya? Saya juga agak lupa. Ada and-nya, ini statement. Kalau Pascal itu kalau nggak salah dia and aja, kalau ini and if, gitu. Nah, kalau else nggak pakai kondisi ya, sama aja kayak yang lain. Jadi dia ada if, else, dan terakhir ditutup dengan and if, gitu. Kita coba dulu yang if, misalnya perbandingan apa ya? Umur deh. Umur itu kan, sesuatu hal yang dihitung ya nantinya. Jadi kita pakai integer, terus kalau kalian masih ingat eh, misalnya umurnya kita masukin 21, gitu. Nah, kalau kita kasih kondisi, kalau misalnya if, umurnya itu, eee, berapa ya, misalnya umurnya lebih dari sama dengan 5, terus satu lagi, saya mau pakai perbandingan, kalau misalnya lebih dari 5 dan sih, kurang dari berapa ya, H kurang dari ini aja deh, gini, lebih dari 3 kurang dari 6 misalnya ya. Terus di sini ada den. Oh ya tadi saya lupa kasihin den ya, dia juga kayak Pascal ada dennya, gitu. Statement-nya misalnya kita print, cetak, kalau misal ini anak-anak ya. Anang dong. Anak-anak, oke. Terus kondisi lain, else if, kalau misalnya dia lebih dari 6, H lebih dari 6, oh gini aja, lebih dari sama dengan 7 sampai misal 13 tahun ya. N H kurang dari sama dengan 13. Dan kita cetak remaja. Ini, nah biar rapih. Terus else, misalnya else if lagi deh, else if lagi. H lebih dari sama dengan 14
N-nya kurang dari sama dengan 48. Habis itu then harusnya ini ya, udahlah nggak apa-apa. Ini kan hanya dewasa. Remaja 13 nggak masuk akal sih. Oke, 18. 19. Nah, else-nya kita kasih manula. Sudah tua. Oke. If bla bla bla. Jadi kalau misalnya kita punya umur atau kita punya variable age, umurnya 21, dia seharusnya cetaknya yang ini ya. Gitu. Jangan lupa kita compile. Oh, ini ada. Oh iya, lupa NF-nya. Saya lupa. NF. Kita compile lagi. Apa lagi nih? NF statement add 1. Ini NF-nya udah. Sebentar. Apakah kita kurang-kurung? And program. Sudah. Oh, astagfirullahaladzim. Ini udah benar. Saya kira ini keluar ini lagi. Ya Allah, ya Allah. Oke. Nah, ini dewasa ya. Gitu. Terus lanjut. Selain if sama else if, dia juga ada case. Kalau misalnya di Java itu kan switch case gitu kan. Nah, dia sama juga. Kita di bawahnya aja ya. Misalnya select case itu patokannya apa? Oh, variabel umur. Terus kalau misalnya case sama dengan 5. Tapi ini kan enggak ini ya, enggak enak gitu loh. Pasti nanti kalau pakai if itu kan kita bisa kasih tahu nih range-nya. Kalau case kan enggak. Biasanya tuh dulu kalau case itu lebih ke kayak misalnya ada program pilihan menu gitu kan. Menunya kan pasti cuman kayak menu 1, menu 2, menu 3, atau menu A, menu B, menu C. Nah, itu pakai case bisa jadi enak. Jadi tinggal ngambil. Tapi kalau misalnya pakai if itu enggak ini ya. Nah, kalau misalnya kalian tahu bedanya else if sama switch case atau select case, kalau di sini kan select case. Kalau misalnya if itu dia pasti ngecek satu-satu terus sampai ketemu. Cek. Kalau case kan udah tinggal ngambil aja gitu. Oh, case sama dengan 5, oh ngambilnya yang ini gitu. Sebentar deh saya ituin dulu. Misalnya case 13. Remaja. Case misalnya 18. Print 19. Nah,
Kalau misalnya case itu dia, kalau if itu kan else-nya ya else gitu, maksudnya sesuatu yang kondisinya tidak memenuhi dia masuknya ke else. Kalau select case itu dia masuknya ke default. Dia ada case default, jadi apapun yang kalau kondisinya nggak ada di atasnya, dia bakal masuk ke sini, gitu. Print orang tua, kok koma-koma dikit. Nah, kalau misalnya begini kondisinya, itu dia pasti masuknya ke yang default. Itu jangan lupa ada N-nya juga, N select. Kita simpan. Ini harusnya. Nah, ini. Dewasa ini dia output dari yang atas ya. Nah, ini orang tua. Nah, tadi kenapa saya bilang, kalau misalnya di if itu enak bisa pakai range kayak gini, sebenarnya di select case juga bisa. Cuman sedikit ribet ya. Misalnya kita mau masukin, ini deh. Jadi kita bisa kayak gini, 19 atau misalnya 20, 21, 22, 23. Nah, jadi kalau misalnya dijalanin, nah masuk dewasa, kayak gitu. Jadi bisa aja pakai, pemilihan kayak gini, cuman kayak gini tulisannya, gitu. Oke, ini udah yang select case. Udah kayak gitu aja. Ini yang and if, ini yang select case, gitu. Nah, tadi kan saya, jelasin sedikit bedanya if sama select case itu kalau di program kayak gimana. Nah, kalau misalnya if, dia ngecek kan satu-satu setiap ini dicek dicek dicek, kalau ini enggak, ya udah langsung aja ambil gitu. Oh 21, oh langsung yang ini. Oke, sama dengan 21 langsung ke sini, gitu. Udah cukup sekian untuk pertemuan kedua, kita ngebahas percabangan. Minggu depan kita ngebahas tentang perulangan. Terima kasih.